warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama Ibu Gina Safitri. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan dan tetap dalam kondisi yang baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Baiklah, mari kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya keluarkan buku tulis kalian dan alat-alat tulis kalian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap? Anak-anak ibu belajar pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sudah siap untuk belajar pada hari ini dan bersemangat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Bersama Bu Guru, kita akan belajar mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 4 semester 1 dengan materi sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Baiklah, simaklah video pembelajaran Ibu berikut ini. Nah, apakah kalian mendengar suara bunyi-bunyi tadi? Lalu bagaimana sih proses terjadinya telinga kita ketika mendengar bunyi? Baik, untuk mengetahuinya, marilah kita simak video berikut sampai selesai. Bunyi merupakan hasil getaran dari suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Dan bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Setiap benda yang mengeluarkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Selanjutnya ada sifat-sifat bunyi. Nah, yang pertama, bunyi termasuk gelombang longitudinal, yaitu arah rambatnya sejajar arah getarnya. Kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan udara. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi itu memiliki berbagai macam jenis yang berbeda-beda, tergantung frekuensinya. Frekuensi adalah jumlah getaran bunyi dalam 1 detik. Satuan frekuensinya adalah Hertz atau disingkat Hz. Yang pertama ada infrasonik. Jenis bunyi yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik tidak dapat didengarkan oleh telinga manusia dan hanya mampu didengarkan oleh beberapa hewan seperti gajah, anjing, dan jangkrik. Yang kedua ada audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan jenis gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jenis bunyi audiosonik ini satu-satunya jenis bunyi yang mampu didengarkan oleh manusia. Artinya, tiap suara atau bunyi yang kita dengar sehari-hari itu termasuk dalam bunyi audiosonik. Yang ketiga ada ultrasonik. Jenis bunyi yang ketiga dan terakhir adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan jenis gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengarkan oleh manusia, namun dapat didengarkan oleh beberapa hewan seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Nah, lalu bagaimana sih suara-suara tersebut bisa masuk ke dalam telinga kita? Dan kita bisa membedakan berbagai macam jenis suara tersebut. Baiklah,
Coba kalian simak rekaman suara-suara berikut dan coba kalian tebak suara apakah yang ada di dalam rekaman suara tersebut. Nah, dapatkah kalian mengenali suara apa saja yang terdengar tadi? Iya, bunyi-bunyi tersebut itu tadi adalah suara kucing, suara burung berkicau, suara air, dan suara gitar. Nah, kita dapat membedakan berbagai macam bunyi tersebut karena kita memiliki indera pendengaran, yaitu telinga. Lalu, bagaimana sih telinga kita bisa mendengarkan berbagai macam bunyi tersebut? Ada yang tahu? Berikut adalah video cara kerja telinga kita. Tolong disimak ya anak-anak. Cara kerja telinga yaitu: pertama, suara ditangkap daun telinga dan diarahkan melalui saluran telinga. Kedua, getaran suara ditangkap gendang telinga lalu diteruskan ke telinga tengah. Ketiga, getaran diteruskan oleh tulang sangguli ke jendela rumah siput. Keempat, rumah siput menghantarkan getaran melalui cairan yang memenuhi rumah siput sehingga dapat ditangkap oleh sel saraf rambut getar dalam rumah siput. Kelima, sel saraf rambut getar di rumah siput menghantarkan sinyal listrik akibat getaran ke saraf pendengaran. Keenam, saraf pendengaran menghantarkan sinyal listrik menuju otak. Ketujuh, otak menerjemahkan sinyal listrik sebagai sensasi bunyi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Ibu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kalian jangan lupa belajar untuk materi kita pada pembelajaran hari ini. Dan nanti akan Ibu berikan tugas untuk kalian kerjakan. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Yuk baca alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu mohon maaf jika penjelasan Ibu pada hari ini ada kekurangan atau tidak dipahami. Nanti kalian bisa tanyakan dengan Ibu untuk materi kita pada hari ini yang masih belum kalian pahami. Baiklah, pembelajarannya akan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.